pada kenal AI, Mr. AI, ya lagi trendy-trendinya sekarang. Jadi kalau zaman dulu itu digitalisasi, segalanya harus digital, ya. Jadi perusahaan juga harus digital, ke tempat kerja harus digital, go digital. Masih ribut sampai sekarang digital ya. Saya yakin di setiap perusahaan masih banyak dengar saya digitalisasi. Wah, apapun didigitalisasi. Nah, mulai tahun 2023 sudah ada terminologi baru artificial intelligenisasi, AI-nisasi. Ya. Jadi sekarang itu memang zamannya sudah AI-nisasi. Jadi kalau kita masih di digitalisasi udah ketinggalan intinya. Ya. Seharusnya harus sudah move on. Harus sudah maju, malah harus lebih depan, lebih duluan maju dengan AI-nisasi. Jadi saya harap semua taruna-taruni di tempat kerja, di tempat berusaha bisnis, di tempat belajar seperti ini, ya pakai AI-nisasi. Ya? Jangan hanya digitalisasi, kembali lagi. Karena sama-sama tool, sama-sama alat, tapi alatnya sekarang lebih mumpuni lagi dibanding zamannya digital. Ya, mudah-mudahan kita coba bahas hari ini dalam 1 jam ke depan tentang artificial intelligence yang khususnya yang akan ada hubungannya tentunya dengan digital analysis, ya, analisis digital. Kita mulai. Artificial intelligence, can we live without AI in the future? Kira-kira menurut Bapak dan Mbak, bisa nggak hidup tanpa AI? Bisa, Pak. Bisa. Bisa nggak hidup tanpa internet? Bisa. Bisa nggak hidup tanpa handphone? Bisa. 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 Bisa hidup tanpa digital? Bisa, ya bisa. Bisa, Hidupnya Pak. banyak. Kalau punya uang, Pak. Hah? Bisa, Pak. Bisa asal punya uang. Ingredient untuk hidup uang ya. Apa ya? Serendah. Ya, tentunya bisa. Semua orang Baduy juga tanpa listrik bisa hidup. Pertanyaannya bisa compete nggak? Bisa memproduksi dengan baik nggak kapasitas kita? Nah, kita kan di digital analisis digital, kita ingin menaikkan nilai aset daripada kita masing-masing nih. Mas Supriyanto, Mas Gali, Mas Adi, Mas Reno. Ingin naikin dari 100 juta jadi 200 juta, jadi 400 juta, jadi 1M, 2M. Nah, untuk menaikkan nilai aset tadi, apa yang harus ditambah? Kompetensi. Kompetisi di bidang apa? Nah, kira-kira sekarang kalau mau double valuasi daripada aset Anda semua, ya. Asalnya kalau gajinya 10 ingin jadi 20. Asalnya kalau jadi bisnismen untungnya 100 juta jadi 200 juta. Double. Menaikkan 2 kali kompetensi kapasitasnya. Caranya gimana? Kemarin kita sering bicara-bicara tentang ini. Terbayang tidak oleh rekan-rekan semua di sini menaikkan double kapasitas dengan alat? Pertanyaannya, alat apa yang mau dipakai? Ya sekarang ini kan semua lagi ngambil S1 ya. Pertanyaannya, apakah setelah dapat ijazah S1 nilai asetnya double? Oh, ada yang bisa jawab tidak? Kira-kira siapa yang yakin nilai asetnya double setelah dapat S1? Oh, lebih dari 2 kalinya berarti ya? 3 kali. S1 tentunya Anda akan naik ya valuasinya, nilai kapasitasnya pasti bertambah. Nah, pertanyaannya berapa kali lipat bertambahnya?
Kalau hanya naik 10%, 20%, ya sayang. Jadi minimum harus 100%. Atau bisnis saya meningkat 2 kalinya gara-gara AI. Atau malah hilang, Pak. Pak, profesi saya hilang gara-gara ada AI, katanya. Kemungkinan besar itu, Pak. Malah berkurang ya, Pak Daud. Belum kenal dekat, Pak. Belum kena, makanya tak sayang ya. Siap. Jadi ya, saya sarankan kenal dekat. Tadi kan belum kenal dekat. Kenal dekat, kalau bisa berpacaran. Kalau bisa berpartner. Supaya bisa 2 kali, 3 kali, kalau bisa 10 kalinya. Menaikkan aset. Rekan-rekan semua di sini. Saya yakin ya. Ini kan alat. AI itu alat, sama seperti obeng. Sama seperti kunci Inggris. Tapi ini elektrik. Ya, obengnya obeng elektrik. Ya, Bapak bisa atur tuh kecepatannya, torsinya, segala macamnya. Jadi powerful. Jadi kalau hanya naikin 2 kalinya kecil sebenarnya dengan AI. Harus punya bayangan 10 kalinya saya naikkan valuasi saya gitu. Dari mana caranya? Ya berarti tadinya saya mengerti sesuatu misalkan tentang mekanik, ya bagaimana dengan AI menjadi mengerti 10 kalinya tentang mekanik yang saya tangani. Tadinya yang bekerja memerlukan waktu 5 jam, sekarang jadi 1 jam. Jadi ada efisiensi seperlima kalinya. Ya hal-hal semacam itu yang jadi lonjakan-lonjakan itu yang harus dipikirkan. Karena kalau standar-standar aja nggak menarik. Ya. Jadi menarik karena ini bisa menjadi eksponensial, menjadi pengungkit yang begitu drastis. Ya. Jadi saya harap Bapak-Bapak sama Mbak-Mbak, AI gunakan untuk tadi meningkatkan produktivitas diri atau menaikkan valuasi diri sebesar-besarnya. Oke. Jadi can we live without AI? Ya bisa. Cuman kembali lagi, Anda akan susah berkompetisi, apalagi mungkin menjadi excellent. Ya. Nah ini gambarannya. Ya saya kasih gambarannya. Kalau dulu sebelum AI, ini gambar sebelum AI. Hanya orang-orang yang ngerti tentang coding, yang ngerti tentang internet, yang ngerti tentang blockchain, yang ngerti tentang digital, yang ngerti tentang programming web, dan itulah mereka-mereka yang mendapatkan keuntungan dari digital dan online. Itu dulu, sebelum ada AI. Dengan adanya teknologi AI, tidak perlu lagi orang-orang tersebut punya keahlian coding untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Makanya kita sebut Bapak rekan-rekan semua sekarang menjadi pesulap, magician. Ya? Bayangkan pesulap itu apa? Apa yang Anda inginkan kun fayakun, tanda petik ya, jadi, maka jadilah ya. Gitu. Itu eksagerasinya seperti itu. Jadi tidak perlu lagi alat coding, alat IT, alat digital untuk bisa merealisasikan sebuah ide. Itulah gunanya AI. Ya. AI masa depan itu seperti itu. Makanya ada tulisan sini, why AI is the future of work. Bukan kehilangan kerjaan. Ya. Justru kerjaan akan tambah banyak buat orang-orang yang produktif. Orang-orang yang bisa mengenal AI, menyayangi, bekerja sama. Ya. Jadi masa depan silakan lihat videonya. Videonya bagus sekali ya. Videonya merekomendasikan kepada kita jangan takut kehilangan pekerjaan, tapi berbahagialah karena Anda bisa menjadi seorang magician tanpa harus ngerti detail tentang IT digital. Jadi kita semua akan menjadi seorang pesulap-pesulap. Nah, mari kita lihat bagaimana caranya menjadi seorang
pesulap dengan AI. Nah, kalau kita tidak mengenal, tidak menguasai, tidak mendalami, yang apakah jadi pesulap hanya menjadi korban. Nah, pesulap itu tidak perlu ngerti digital. Makanya saya bilang dari awal, sekarang udah nggak zamannya digitalisasi. Sekarang zamannya AI-nisasi. Jadi tinggalkan tuh digitalisasi, tanda petik ya. Ada yang lebih penting di depan mata AI-nisasi. Kejarlah itu AI-nisasi. Ya, jadi saya harap semuanya mengerti AI setidaknya, makanya 1 jam depan ini bicara tentang AI.